Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari sistem pernapasan. Respirasi sendiri dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama respirasi luar, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari darah ke sel-sel tubuh. Respirasi sendiri dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar dan mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, kutis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis. Di dalam laring, suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang berentang erat dan vibrasi yang sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan vibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat vertilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea, hingga bronkus epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya, dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan kecil yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat membungkus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan dari trakea. Terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli tersebut adalah alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam area yang berwarna, karbon dioksida berfungsi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Demikian yang bisa saya jelaskan secara singkat.